Kita minta pandangannya dari Pak Nusron Wahid sebagai Wakil Ketua Umum PBNU, aksi spontanitas dengan landasan keyakinan yang dilakukan Hafana Firdaus ini. Seperti apa Pak Nusron? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar Abbas yang kami hormati, Pak Bupati dan Bapak-Bapak narasumber. Pertama-tama, saya mengapresiasi yang dilakukan oleh semua relawan, termasuk Hafana Firdaus yang datang terpanggil jiwa kemanusiaannya untuk datang membantu sesama manusia dalam suasana duka, suasana bencana di Gunung Semeru di Lumajang. Nah, karena topiknya pada malam hari ini adalah penendang sesajen haruskah dipidana? Kemudian ditambahi dengan tadi oleh Syarifah Maria Asegaf mengatakan atau diajak bicara. Saya berkesimpulan bahwa bisa dua-duanya. Penendang sesajen ini bisa juga diajak bicara atau juga bisa dipidana. Tergantung kita akan menempatkan ini kayak apa. Nah, pertama kita coba tempatkan begini. Membantu kemanusiaan datang dari jauh itu adalah niat yang baik. Adalah panggilan kemanusiaan. Tetapi sekali lagi diingat, menyakiti perasaan orang lain itu juga bagian juga menyakiti kemanusiaan. Itu juga jauh dari kemanusiaan. Jadi dalam posisi seperti ini, Saudara Hafana Firdaus itu pada satu sisi impas. Dia datang niat untuk kemanusiaan menjadi relawan itu baik, poin satu. Tapi poinnya itu menjadi hilang. Kenapa? Karena dia melakukan tindakan-tindakan yang harusnya tidak diperlukan, yang pada satu sisi itu kemudian menyakiti dan mengungkit rasa kemanusiaan yang lain. Saya kira ini harus imbang kita, harus adil dan harus imbang menempatkan. Nah, kalau dalam konteks apakah dia harus dipidana atau tidak, kita serahkan saja kepada pihak yang berwenang. Kami tentunya enggak mau berwenang untuk mengadili, biarkan itu aparat hukum, aparat penegak hukum yang melakukan proses itu. Hukumnya apa, pasalnya apa, biarkan itu berdebat di dalam proses pengadilan maupun dalam proses pemeriksaan. Tapi apakah kemudian tambahannya, Syarifah tadi mengatakan, apakah perlu diajak bicara? Perlu. Karena yang model-model semacam ini banyak. Tidak hanya Hafana Firdaus. Yang pola-polanya mirip seperti ini. Untuk dan atas nama meyakini sebuah keyakinan yang dia yakini, itu baik. Tapi meyakini sebuah keyakinan itu, di dalam konteks negara Indonesia yang Pancasila dan demokratis ini, serta majemuk ini, tidak harus menafikan keyakinan orang lain. Nah, dalam konteks menempatkan keyakinan orang lainlah ini kita perlu dalam bahasa Jawanya itu bertepos liro, memandang keyakinan orang lain. Nah, tadi kalau kita runut, memang secara sosiologis itu ada 4 catatan yang potensi bibit-bibit perlu kita ada bicara. Yang pertama adalah model-model semacam ini biasanya itu adalah claim of truth yang berlebihan. Mengklaim bahwa pendapat dia yang paling benar, yang di luar itu salah. Dan ini bisa dialami oleh hampir semua kelompok. Di kalangan orang NU juga bisa, orang NU yang paling benar, di luar NU salah. Tapi kan kalau ini kan atas dasar ketidaktahuan. Makanya sementara orang Muhammadiyah juga bisa mengalami yang sama, di luar Muhammadiyah sama. Orang Salafi juga mengatakan bisa sama, sama-sama bisa sama untuk itu. Karena itu harus diimbangi. Keyakinan saya benar, tetapi bisa jadi ada orang lain yang meyakini bahwa keyakinan dia juga benar. Karena itu harus bagaimana? Harus saling menghormati dan saling melihat, bertabayun, bertasawur dulu tentang perilaku-perilaku yang ada. Ngapain misal kalau saya jadi ini, dia tamu datang ke situ, relawan tamu, ada sesajen. Ngapain kemudian itu dibuang-buang begitu? Mohon maaf Pak Nusron, tadi ada pernyataan untuk edukasi di grup pengajiannya yang diutarakan oleh kuasa hukumnya. Gini ya, mengedukasi itu banyak topik Mas. Belajarlah dengan Muhammadiyah.
Muhammadiyah itu juga anti begini-beginian. Tapi untuk mengedukasi ini dengan cara apa? Membuat sekolahan. Membalikkan keyakinan seperti ini tidak dengan cara seperti ini. Muhammadiyah membuat sekolahan, mendidik orang. Lama-lama jadi paham bahwa yang perilaku-perilaku seperti ini tidak baik. Perilaku seperti ini itu katakanlah dalam konteks Islam syirik, misal kalau itu yang melakukan orang Islam, misal begitu. Tergantung niatnya. Tadi saudara mukmin mengatakan siapa yang tahu niat orang. Siapa tahu dia niatnya sedekah kepada hewan atau sedekah sama alam, bisa jadi. Hewan pun berhak untuk kita sedekahin, dia juga makhluk Allah, misal begitu. Jadi semua ini tergantung sudut pandang dan niatnya masing-masing. Yang kedua, ya kan, saya ingin mengatakan memang perlu kita ajak bicara teman-teman ini mulai sadar bahwa derajat kedua itu orang itu biasa setelah klaim Om Truth itu mulai mentertentangkan antara tradisi dengan sunnah. Seakan-akan ini sunnah, ini tradisi. Seakan kalau tradisi itu jauh dari sunnah. Nah ini mulai kita kolaborasikan, kita dialogkan. Yang nomor 3, lama-lama kalau penyakit ini nggak diatasi, naik satu derajat lagi. Apa naiknya? Mempertentangkan hukum negara dengan hukum agama. Padahal belum tentu hukum negara itu bertentangan dengan hukum agama. Bisa jadi kompatibel, saling mengisi. Nah biasanya kalau ini nggak segera diatasi, naik derajat keempat. Dia menjadi radikal. Nah fenomena inilah disebut dengan soft radikalism. Nah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, bagian dari kekhawatiran adanya praktek-praktek soft radikalism. Nah sebetulnya bagaimana yang bijak kita ini? Yang bijak ini memang saya setuju dari awal itu kalau ada case seperti ini adalah tabayun dulu. Baru kalau nggak ketemu dibawa ke proses hukum atau ke pidananya. Tapi karena ini sudah terlanjur masuk ke dalam ranah hukum, ya sudah. Kita serahkan sama aparat penegak hukum, biarkan aparat penegak hukum itu kemudian bergerak dan berjalan sebagaimana kita serahkan setransparan mungkin, seadil-adilnya. Jangan sampai ya kalau tidak ada case-nya juga jangan dipaksakan, tapi kalau memang ada case-nya juga jangan ditutup-tutupin. Nah sebaliknya dalam konteks kita sebagai umat beragama, ada Pak Anwar Abbas di MUI, ada kami di NU, ada teman-teman Muhammadiyah, yuk kita melakukan dialog dan bicara bersama supaya kejadian-kejadian ini menjadi pembelajaran kita, ke depan kita makin dewasa. Sampai kapan sih umat Indonesia ini, umat Islam di Indonesia ini kok selalu mempertentangkan hal-hal secara seperti ini? Saya kira ini lebih banyak pada cara, metode dakwah dan metode menyampaikan saja yang menurut saya kurang pas sehingga nggak bisa diterima dengan lebih baik kepada masyarakat. Nah ini kan juga sebenarnya Hafana ini kan juga menganggap bahwa ini sebagai dakwahnya karena menganggap ini tuh sebenarnya tindakan musyrik bagi sebagian orang. Begini ya, saya tahu bahwa yang dia maksud itu adalah maksudnya baik. Tapi sekali lagi amar ma'ruf itu harus dilakukan dengan bil ma'ruf. Ya kan? Jangan sampai amar ma'ruf itu dilakukan dengan cara serampangan, nanti jadinya membuat orang lain marah. Sudah gini aja tanda-tandanya. Kalau ada niat amar ma'ruf, niat baik, kok ada reaksi negatif dari orang lain, itu berarti apa? Metodenya kurang pas. Baik Pak Nusron. Itu rumus. Soalnya tadi ada bagian yang mengkhawatirkan Pak Nusron, ini perlu juga ditanggapi Pak Anwar, bahwa kalau kadarnya sudah naik masuknya soft radikalisme. Pak Anwar Abbas mungkin ikut menanggapi juga Pak Anwar Abbas di segmen ini. Ya, makasih. Saya terus terang terpesona oleh Gus Nusron ini. Ternyata setelah beliau jadi wakil ketua umum PBNU lebih arif saya lihat. Lebih bijak ya. Lebih bijak ya. Dan bahkan beliau memuji Muhammadiyah ya. Oleh karena itu saya juga memuji NU. Karena apa yang beliau sampaikan menurut saya ya sangat solutif ya. Kesan saya ini ya. Yang diinginkan oleh Pak Bupati itulah adanya permintaan maaf yang tulus. Gitu ya. Dan Pak Gus Nusron tadi juga ya sebenarnya agak lebih mengutamakan dan mengedepankan jangan terlalu cepat mengedepankan pendekatan hukum, kesan saya ya. Istilahnya tadi restoratif justice ya, restoratif justice. Nah cuma yang belum dilaksanakan dan terlaksana dialog itu ya, pertemuan itu belum ada gitu. Oleh karena itu menurut saya
sebaiknya mungkin barangkali ya kita minta pihak kepolisian untuk mengandapkan dulu persoalan ini ya. Karena masalah ini menurut saya belum sampai ke pengadilan, belum dilimpahkan ke pengadilan. Kalau nggak salah ini belum dilempar ke pengadilan, ke kejaksaan ya, belum kan? Jadi artinya sebelum diserahkan kepada kejaksaan masih bisa diapakan. Ada peluang untuk bagi kita bagi melakukan restoratif justice ya. Dan kesan saya ya, ini maaf nih Pak Bupati, kesan saya ini adalah Pak Bupati ini sangat ingin ya daerahnya itu ya masyarakatnya hidup aman, tentram dan damai gitu ya. Dan saya rasa itu tugas mulia ya. Jadi Pak Thoriqul Haq ini memang cocok lah dengan namanya ya. Orang yang mendepankan kebenaran gitu. Oleh karena itu saya terus terang saja ya. Di negeri ini menurut saya ada sebuah masalah ya. Kalau ada masalah itu langsung dijerat dengan pasal dan ayat-ayat dalam undang-undang gitu ya. Kalau menurut saya ya sebelum kita melakukan pendekatan hukum ya, akan lebih baik mungkin barangkali melakukan pendekatan dialog yang seperti disampaikan juga oleh Gus Nusron Tabayun, itu dialog ya, bertukar pikiran gitu. Oleh karena itu saya minta sama Pak Bupati supaya semuanya enak ya. So kalau udah bicara tentang hukum tuh pasti ujungnya menang kalah. Tidak ada enggaknya itu, pasti menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau pendekatan dialog itu win-win solution menurut saya ya. Jadi oleh karena itu saya minta sama Pak Bupati supaya minta pihak kepolisian untuk menahan terlebih dahulu. Kemudian Pak Bupati mengundang pihak-pihak yang terkait ya, terutama teman-teman kita, saudara kita dari Hindu ya, untuk berdiskusi, berdialog. Dan menurut saya kalau seandainya ini bisa Pak Bupati lakukan, ini bisa menjadi modal bagi seluruh daerah di negara yang sama-sama kita cinta ini. Jadi bagi saya ya, inilah yang sering saya sampaikan dalam beberapa kritik saya, kenapa kok kalau ada masalah langsung polisi yang turun tangan. Padahal semestinya Bupati bisa mengatasinya menurut saya ya. Karena kan kalau dalam kasus ini kan deliknya aduan, jadi memang ada beberapa aduan. Iya makanya bagi saya ya sebenarnya ada cara-cara lain ya. Dan delik aduan itu bisa saja dan itu bisa kita tempuh, tapi kan juga bisa kita hentikan ya. Kalau belum dilimpahkan oleh pihak kepolisian ke kejaksaan, saya bisa ditarik Pak Anwar, itu. tapi kan sekarang ini yang jadi isu sensitif adalah pembenaran atas dasar keyakinan. Saya rasa orang yang menyatakan sebagai seorang muslim ya, silakan. Tindakan itu menurut dia musyrik, dia punya hak untuk menafsirkan nama seperti itu ya. Cuma kan cara ya, cara dia melakukan tindakan yang menyinggung perasaan orang lain ya. Itu yang dikatakan oleh Gus Nur tadi bahwa ketika kita punya keyakinan dan ketika keyakinan itu kita implementasikan ke tengah kehidupan ya, kita harus sadar bahwa di samping kita juga ada orang lain yang sama keyakinan dan yang mungkin juga berbeda keyakinannya kan gitu. Makanya tadi yang saya tanya-tanya itu adalah ya ini sesajen ini siapa yang membuat gitu. Tapi kan kata Bupati yang membuat adalah orang teman-teman kita dari Hindu ya. Nah, oleh karena itu bagi saya kalau seandainya ini diadukan delik aduan tadi, itu yang mengadukan jangan orang Islam begitu, orang Hindu gitu semestinya menurut saya ya. Dan ternyata tadi ada dua yang saya dengar ya yang mengadukan. GP Ansor dan teman-teman dari Hindu ya. Oleh karena itu bagi saya ya yang sangat berkompeten untuk mengajukan itu adalah orang Hindu menurut saya. Orang Hindu yang ya meskipun teman-teman dari GP Ansor ya juga boleh, tapi yang lebih utama dan diperhatikan adalah orang Hindu karena orang Hindu merasa ajaran agamanya direndahkan. Karena kan, gitu yang merasa resah juga seluruh umat beragama di sana, tidak melihat hanya Hindu saja Pak Bupati tapi juga makanya saya punya keyakinan, maaf ini ya. Kalau saya overestimate, menurut saya Pak Bupati akan bisa mengatasi masalah ini. Maaf saja nih, ya. Saya yakin dan percaya tanpa dibawa masalahnya ke ranah hukum, saya yakin dan percaya Pak Bupati akan bisa mengatasinya. Takutnya nanti nggak ada efek jera begitu. Tadi dijawabnya nanti. Usai jeda, sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi.